3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subrek. Bab 4660. Dalam waktu singkat, puncak Tongtian telah tersusun dengan indah. Sekarang semuanya sudah siap, tinggal menunggu kedatangan si Kong Zunu. Dan sementara mereka menunggu, Qin Chen dan rombongannya akhirnya tiba di makam darah Su Hua. Ini, rasakan reruntuhan kuburan darah yang jauh. Peri Shen Huang dan yang lainnya tidak bisa tidak diam-diam terkejut, satu persatu bersemangat. Karena mereka merasakan nafas tertinggi. Setengah langkah ke tingkat tertinggi dari reruntuhan kuat yang gelap, mata Qin Chen berwarna keemasan, dan dia melihat realitas kuburan darah di depannya. Klan gelap memiliki kekuatan yang luar biasa. Klan gelap Guyi, yang dibunuh Qin Chen di pintu masuk penjara jahat neraka, setengah langkah di alam tertinggi, tetapi memiliki kekuatan tingkat tertinggi. Orang-orang gelap umumnya lebih mengerikan daripada Terrans dan setan. Namun, tingkat tertinggi setengah langkah tidak ada artinya bagi Qin Chen. Satu-satunya hal yang dapat dilihat Qin Chen adalah asal-usul kegelapan pada orang-orang gelap. Namun, ketika Qin Chen melihat reruntuhan kuburan darah, wajah Qin Chen sedikit berubah. Ini adalah reruntuhan kekuatan, terus-menerus tersebar ke dalam kehampaan. Dibandingkan dengan potongan sebelumnya yang setengah langkah dari nafas tertinggi, jauh lebih aneh, reruntuhan kekuatan selain sumber gelap, di sana sebenarnya adalah kekuatan lain yang samar. Kuantitas tersebar. Ini membuat Qin Chen berubah warna. Karena kekuatan ini sangat istimewa, dan secara tidak jelas terintegrasi dengan jalan surga di langit dan bumi ini. Tidak, kuburan darah di tanah leluhur yang gelap bukanlah reruntuhan alami. Qin Chen melihat dengan saksama, samar-samar, dia melihat bahwa tampaknya ada kekuatan tersembunyi yang melonjak di kuburan darah, yang merupakan larangan yang mengerikan, mempercepat kehancuran kuburan darah. Qin Chen terkejut karena dia mengetahui dari Peri Shen Huang dan orang lain bahwa kehancuran kuburan darah adalah fenomena alam. Itu adalah proses orang-orang kuat dari klan gelap yang jatuh di tempat leluhur yang gelap sepanjang tahun, dan daging serta tubuh secara alami menyatu ke langit dan bumi. Tapi sekarang, Qin Chen melihat larangan mengerikan di kedalaman kuburan darah. Itu sama sekali bukan fenomena alam, tapi sengaja dilakukan oleh yang kuat. Siapa ini? Mata Qin Chen berkilat, dan ada sedikit spekulasi. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk meletakkan larangan seperti itu di tanah leluhur yang gelap ini. Hanya beberapa penguasa benua Heiyu yang bisa melakukannya. Si Kong Zhen, Qin Chen menoleh dan menatap Peri Shen Huang, seperti yang kamu katakan sebelumnya, ketika ada kuburan darah dan reruntuhan, akan ada sungai darah di sekitar. Peri Shen Huang tercengang, dan kemudian mengangguk, tidak dapat dikatakan bahwa akan ada sungai darah di setiap kota, tetapi berkali-kali, setelah reruntuhan kuburan darah menjadi reruntuhan, kemungkinan sungai darah di sekitar akan menjadi lebih besar. Mata Qin Chen berkedip, itu dia. Tanah suci Sikong memiliki istana di tanah leluhur yang gelap ini. Selain istana setiap gempa Sikong, akan ada sungai darah tertinggi. Di dalam sungai darah, akan ada kuburan darah. Apakah ini suatu kebetulan? Tentu saja tidak. Tampaknya yang disebut Lord Sikong ada hubungannya dengan reruntuhan makam darah. Tapi apa tujuannya? Qin Chen merasa seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu. Itu. Qin Chen menoleh dan melihat puncak Tongtian di kejauhan. Tuanku, ini puncak Tongtian. Di puncak-puncak Tongtian, Anda dapat melihat sebagian besar wilayah jauh di dalam tanah leluhur yang gelap. Berkali-kali, beberapa orang kuat dari klan gelap kita akan beristirahat di puncak Tongtian ketika mereka datang ke tanah leluhur yang gelap, karena sekali kuburan darah rusak. Ada kemungkinan besar kita bisa melihat reruntuhan di puncak Tongtian. Peri Shen Huang menjelaskan, ayo pergi ke Tongtian Feng. Awalnya, Qin Chen ingin membobol reruntuhan kuburan darah dan melihat baik-baik apa yang terjadi pada apa yang disebut reruntuhan kuburan darah. Bau kuburan darah yang mengerikan dapat menghentikan peri Dewa Phoenix dan kebanggaan surgawi lainnya, tetapi bagaimana itu bisa menghentikannya? Namun, setelah melihat larangan mengerikan di kuburan darah, Qin Chen berubah pikiran. Terlihat jelas bahwa reruntuhan kuburan darah sengaja dihancurkan oleh tanah suci Nakong. Jika dia menerobos dengan gegabah, dia akan mendapat masalah begitu dia diperhatikan oleh pengontrol tanah suci Nakong.
Qin Chen tidak ingin mengekspos dirinya sebelum dia menemukan sumber hantu, dan berkonflik dengan kekuatan kendali daratan Heiyu. Setelah melihat bahwa kuburan darah sengaja dibangun, Qin Chen bahkan tidak terlalu tertarik dengan reruntuhan kuburan darah. Hal terpenting baginya sekarang adalah menemukan sumber roh jahat itu. Dan puncak Tongtian ini dapat merasakan sebagian besar tempat leluhur yang gelap, Qin Chen secara alami tidak akan melewatkannya. Duh, wuus. Sesaat kemudian, mereka tiba di kaki puncak Tongtian. Apakah kita di tempat yang salah? Qin Chen dan yang lainnya datang ke kaki gunung Tongtian Feng, beberapa mengerutkan kening dan berkata. Peri Shen Huang dan yang lainnya tercengang, bahkan yang tidak jahat pun tercengang. Puncak Tongtian, yang terletak di tempat leluhur yang gelap, seharusnya sangat sunyi, tetapi sekarang, seluruh puncak bersinar, menghirup kabut warna-warni, dan bahkan udara kekacauan masih melekat. Orang yang tidak tahu mengira mereka telah datang ke Gunung Peri atau tempat yang diberkati. Tanah leluhur klan. Tidak, Tuan, kami tidak salah. Ini puncak Tongtian, tapi sepertinya sudah sedikit berubah. Tianhe Shengzi dan yang lainnya berkata. Lanjutkan saja, naik. Cahaya Qin Chen berkata, mengapa ada perubahan ini? Dia secara alami tidak akan peduli. Peri Shen Huang dan yang lainnya juga penasaran. Mereka maju satu demi satu. Sesaat kemudian, ketika mereka sampai di lereng bukit, mereka melihat beberapa Tianjiao sedang membersihkan puncak Tongtian dengan sapu. Sepertinya mereka sedang membersihkan debu. Kalian, melihat orang-orang ini, Tianhe Shengzi, Huai Kong dan yang lainnya tercengang, karena orang-orang ini, mereka tahu, hanyalah beberapa Tianjiao yang telah menyerap buah kegelapan di platform batu pohon dewa gelap belum lama ini. Setelah melihat Qin Chen dan rombongannya, Tianjiao itu menjadi lebih membosankan. Kamu, apakah orang yang membunuh Pangeran Qilin? Itu dia, atau dia membunuh Pangeran Qilin? Wajah orang-orang ini langsung memutih dan berkata dengan ketakutan. Melihat ekspresi orang-orang ini, Tianhe Shengzi mengerutkan kening dan langsung bertanya kepada salah satu dari mereka, Saudara Shen, ada apa? Mengapa kamu ada di sini? Pria itu adalah putra dari keluarga Shen. Dia juga orang yang sombong. Bagaimana dia bisa membersihkan puncak langit Tianhe Shengzi? Bagaimana Anda bisa tetap bersama pria ini? Pria bernama Saudara Shen ketakutan dan berkata, pria ini adalah orang yang membunuh Pangeran Qilin. Anda tidak ingin menyingkirkannya, tetapi Anda masih bersama. Kamu mau mati, Kakak Shen? Apa yang terjadi? Tianhe Shengzi ragu, siapa saudaramu Shen, putra Tianhe? Saya memperingatkan Anda bahwa Anda dan saya tidak pernah mengenal satu sama lain. Jangan terlibat. Orang itu ketakutan, biarkan Tianhe Shengzi dan yang lainnya lebih ragu, samar-samar merasakan, apa yang harus terjadi di sini. Bab 466. Peri Shen Huang, singkirkan pria ini. Dia membunuh Pangeran Qilin. Sekarang Pangeran Qilin berada di puncak Tongtian. Dia dan banyak orang kuat ingin bertemu dengannya. Jika mereka tahu pria ini ada di puncak Tongtian, mereka akan membunuhnya. Jika Anda berdiri bersamanya, saya khawatir Anda tidak bisa lepas dari kemarahan Pangeran Qilin. Pada akhirnya, beberapa orang mendambakan keindahan Peri Shen Huang dan mau tidak mau mengingatkannya. Apa, Nyonya Sikong? Pidato Bao, semua orang yang hadir sangat terkejut, ini adalah nama dengan prestise yang tinggi, seluruh benua Heiyu, hampir tidak ada yang tidak menyukainya. Yang juga mengejutkan Tianhe Shengzi dan yang lainnya adalah berita dari Pangeran Qilin yang sebenarnya berada di puncak Tongtian. Mereka semua saling memandang, dan mata mereka penuh ketakutan. Pangeran Qilin, Pangeran Kerajaan Kirin dan penerus kerajaan tertinggi, bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Jika mereka benar-benar berani bertarung satu sama lain, begitu mereka marah, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Bahkan keluarga mereka pun tidak berani mengincar kerajaan Kirin. Untuk sesaat, semua orang melihat Qin Chen. Untuk berteman dengannya dan menyinggung Pangeran Qilin, apakah itu sangat berharga? Semua orang ragu-ragu. Qin Chen tidak memperhatikan keraguan-raguan dan kegelisahan orang-orang, tetapi berjalan lurus ke atas gunung, selama dia tidak salah. Pangeran Qilin tidak peduli dengan kedatangan si Kong Zun. Dia datang ke Tongtian Feng untuk mengamati langit dan bumi, untuk menemukan tempat kegelapan leluhur dan untuk menemukan sumber roh jahat. Orang lain, apa hubungannya dengan dia? Berhenti, Pangeran Qilin,
Pangeran Mingye dan yang lainnya sedang menunggu tamu di puncak Tongtian. Kamu tidak bisa naik ke sini. Tanpa menunggu Qin Chen naik ke puncak Tongtian, Tianjiao itu saling memandang dan minum dengan cepat, tampak ganas. Mereka telah menyinggung Pangeran Qilin sebelumnya. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus menunjukkannya, dan tidak diragukan lagi ini adalah cara terbaik untuk menghentikan Qin Chen. Qin Chen dengan ringan memandangi beberapa orang, berguling. Ledakan. Nafas yang mengerikan mengalir ke beberapa orang, dan mereka semua terbang keluar, mendarat satu persatu, tampak ketakutan. Jika kita berhenti lagi, tidak akan ada amnesti. Qin Chen bersenandung dengan dingin, mengabaikan beberapa orang. Beberapa orang baru menyadari bahwa orang ini adalah dewa jahat yang membunuh Pangeran Qilin belum lama ini. Mereka berani menghentikannya. Bukankah itu keinginan mati? Tidak jauh dari situ, Peri Shen Huang dan yang lainnya sedang berjuang dan ragu-ragu. Melihat Qin Chen masih begitu sombong di puncak Tongtian ini, mereka mau tidak mau menggigit gigi. Peri Shen Huang, Santo Tianhe, dan Huai Kong bergegas mengejar Qin Chen. Tuanku, luangkan waktumu. 3 orang Peri Shen Huang datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap dan berkata, mari kita pimpin jalan untuk orang dewasa. Lalu dia berjalan di depan Qin Chen. Oh, apakah kamu tidak takut dengan Pangeran Kailin? Qin Chen tersenyum dan menatap ketiga orang itu sambil tersenyum. Saat ini, ketiga orang itu tidak berani mengambil inisiatif untuk menghindari bahaya. Peri Shen Huang berkata sambil tersenyum, kamu bercanda. Pangeran Qilin adalah pangeran kerajaan Tuhan dan penerus tanah tertinggi. Apakah kita tidak takut? Namun, di pohon gelap sebelumnya, Pangeran Qilin yang menjaga pada berbicara, yang juga merupakan dosa. Nah, tidak ada alasan bagi Pangeran Qilin untuk membalas. Terlebih lagi, kami bersedia datang ke tempat leluhur yang gelap ini bersamamu. Bahkan jika kami dalam bahaya, kami tidak dapat meninggalkanmu sendirian, bukan begitu? Mulut Peri Shen Huang tersenyum, tetapi hatinya gelisah. Karena dia tahu bahwa dia berjudi bahwa Qin Chen bisa melawan Pangeran Qilin. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Pangeran Qilin tidak akan membiarkan siapapun yang berhubungan dengan Qin Chen pergi. Tapi dia tidak punya cara. Jika dia pergi sekarang, semua yang dia investasikan di Qin Chen akan diserahkan. Yang paling penting adalah kematian Pangeran Qilin ada hubungannya dengan dia. Jika bukan karena dia, Pangeran Qilin tidak akan datang ke platform batu gelap. Oleh karena itu, bahkan jika dia meninggalkan Qin Chen, Pangeran Qilin akan mendapat masalah dengannya. Dalam hal ini, mengapa? Apakah Anda tidak terus memegang erat paha Qin Chen? Apakah itu? Qin Chen tersenyum. Ketiga orang ini benar-benar berani berjudi. Namun, dia tidak banyak bicara, hanya berkata dengan lemah, ayo pergi. Baik tuanku. Sambil tersenyum, Peri Shen Huang, Tianhe Shengzi dan Huai Kong memimpin jalan menuju Qin Chen. Ketiganya gelisah, tetapi mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka, dan mereka lebih bertekad. Ini masalah besar. Di belakang, Non-Evil melihat ke belakang ketiga orang itu, dan tidak bisa menahan nafas. Ketiga orang ini sangat beruntung bertaruh dengan benar. Meskipun Pangeran Qilin memiliki status bangsawan dan berasal dari tanah tertinggi Qilin, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan utusan kekaisaran? Utusan kekaisaran adalah keluarga kerajaan etnis. Bahkan jika Tuan Sikong melihatnya, dia tidak berani mengabaikannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Pangeran Qilin menjadi liar? Feixi melihat ke belakang, dan sisa Tianjiao yang dulu mengikuti Qin Chen sepanjang jalan masih menyerah mengikuti Qin Chen setelah mengetahui situasi puncak Tongtian. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa jalannya sempit. Karena ini adalah investasi, kita harus tegas dan tegas. Jika kita masih ragu-ragu dan setengah jalan, kita tidak hanya akan kehilangan semua pencapaian kita sebelumnya, tetapi juga takut tidak akan mencapai apa-apa di masa depan. Bukankah sudah waktunya untuk melihat kebenaran dalam kesulitan? Sepanjang perjalanan, lambat laun, beberapa orang akan melihat beberapa pemandangan di puncak gunung di kejauhan, itu benar-benar pancaran cahaya, transpirasi gas yang menguntungkan. Apalagi ada beberapa tokoh arogan, bahkan dari atas yang malu-malu, sepertinya terusir dari jenderal ini. Apa yang terjadi di sini, tuan-tuan? Peri Shen Huang segera maju untuk bertanya, Tianjiao ini, juga hanya Tianjiao biasa, kultivasinya tidak terlalu kuat.
Apakah kamu, Peri Shen Huang? Pria itu menatap peri dan terkejut. Dia harus mengatakan bahwa peri itu terkenal, dan ada banyak orang yang mengenalnya. Pria itu dengan cepat memberi hormat, lalu berkata dengan getir, Peri Shen Huang tidak tahu apa-apa, karena Dewi Sikong akan segera datang. Pangeran malam yang gelap, kebanggaan surgawi raja, telah mulai membersihkan tempat itu, dan masih ada beberapa yang lemah. Yang kuat dari orang-orang menurunkan puncak Tongtian. Tidak mengherankan jika Pangeran Mingye dan Pangeran Qilin ingin bersih-bersih. Mereka ingin menyambut kedatangan si Kong Zunfei, jadi mereka tidak ingin membiarkan beberapa jenis ikan masuk. Terlebih lagi, bagi banyak pakar kuat top di daratan Heiyu, melihat bosnya sekali bukanlah hal yang biasa. Tidak ada yang mau dirampok dari pusat perhatian. Karena itu, bahkan jika Pangeran Neraka dan Pangeran Qilin tidak memiliki rencana seperti itu, kekuatan teratas ini akan mendorong Tianjiao menuruni gunung. Tuanku, Peri Shen Huang dan yang lainnya menoleh untuk melihat Qin Chen satu demi satu. Pada saat ini, orang-orang itu memperhatikan Qin Chen di belakang. Mereka tertegun. Siapa orang ini? Qin Chen Bab 4662. Saya ingin pergi ke tempat itu, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Kata-kata Qin Chen mengejutkan orang lain di tempat kejadian. Siapa orang ini? Peri Shen Huang juga bertepuk tangan di hatinya. Dia samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ayo pergi. Tanpa menunggu orang lain berbicara, Qin Chen segera berjalan menuju puncak Tongtian. Di bawah puncak-puncak Tongtian, sudah lama ada orang kuat Tianjiao yang menjaga gunung. Belum lagi Tianjiao dari pasukan kecil biasa, mereka adalah Tianjiao biasa dan orang kuat. Jika mereka tidak memiliki ketenaran dan status, mereka tidak diperbolehkan mendaki puncak Tongtian dan akan dihentikan. Berhenti, siapa yang menyuruhmu datang? Belum. Melihat Qin Chen dan yang lainnya datang, seorang penjaga yang berdiri di pintu segera berteriak. Hanya ada satu penjaga di puncak gunung, karena orang-orang di gunung sangat jelas bahwa yang disebut penjaga hanyalah isyarat. Nyatanya, orang-orang sombong yang dihalau oleh mereka tidak berani menantang mereka. Meski tidak ada yang melihat. Tidak ada yang akan menerobos masuk. Begitu pria itu mulai memarahi, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Ledakan. Sidik jari langsung tercetak di dada orang tersebut, yang akan mengejutkan orang tersebut. Tuanku, tolong. Non-Evil berkata dengan hormat kepada Qin Chen. Orang-orang sombong dan kuat lainnya di belakang bingung. Apa ini? Terserah tuannya untuk mengalahkan anjing itu. Begitu orang ini muncul, dia akan meninggalkan putra mahkota Qilin di sini untuk menjaga Tianjiao. Memalukan. Ketika orang banyak tertarik, bukannya pergi, mereka datang satu persatu. Peri Shen Huang tersenyum pahit. Sepertinya dia tidak bisa menjadi baik. Tapi karena dia telah memutuskan untuk terikat dengan Qin Chen, dia tidak bisa mundur. Sekelompok orang datang ke puncak gunung dalam sekejap, dan bahkan Tianjiao yang membersihkannya diam-diam mengikuti. Siapa yang membuat banyak keributan di Tongtianfeng, mencari kematian? Pemandangan megah di sini menarik perhatian banyak orang di tempat kejadian. Tiba-tiba, sang pangeran datang dengan minuman keras. Malam gelap putra dunia, orang ini mengabaikan aturan dan dengan paksa ingin menerobos puncak langit. Murid yang tidak terkejut dengan kejahatan itu berkata dengan marah, apa? Seberapa berani? Hah? Peri Shen Huang, Tianhe Shengzi, Huaikong Shizi. Berapa kamu? Siapa yang memberimu keberanian untuk datang? Apakah ini di mana Anda bisa datang? Turun ke anak saya, atau berlutut di sini dan minta bantuan. Pengampunan Pangeran Qilin, atau Anda tidak akan lolos dari hukuman. Putra dunia malam yang gelap melihat untuk datang, lihat adalah Dewa Huang Peri beberapa orang, mau tidak mau minuman dingin untuk mengatakan. Tianhe Shengzi dan yang lainnya hanyalah Tianjiao biasa, dan dia secara alami mengabaikan mereka. Adapun Peri Shen Huang, meskipun dia sangat cantik, dia juga terkenal di Heiyu. Bahkan banyak Raja Tianjiao tertarik padanya, dan Mingye Shizi tidak terkecuali. Namun, hari ini adalah hari kedatangan si Kong Zunnu, dan dengan duduknya Pangeran Qilin, dia tidak akan merusak citranya di mata Pangeran Qilin dan si Kong Zunnu hanya karena kecantikannya. Orang-orang di sekitar Ben Sao, saat giliranmu berteriak. Tepat ketika mereka takut untuk berbicara, suara santai Qin Chen terdengar. Pada saat ini,
Qin Chen datang dan melihat sekeliling. Siapa kamu? Di malam yang gelap, putranya mengerutkan kening dan minum dengan dingin. Pada saat ini, Pangeran Malam yang Gelap melihat Qin Chen beberapa orang di belakang beberapa rambut di bawah puncak langit membersihkan debu Tianjiao, tiba-tiba menjadi marah. Kalian beberapa, siapa yang membiarkanmu bangun? Tuanku, pria ini adalah orang yang membunuh Pangeran Qilin di teras batu yang gelap. Salah satu dari mereka berbicara dengan cepat. Anjing yang baik menyingkir. Minggir. Qin Chen secara alami tidak peduli dengan percakapan mereka. Dia memberikan minuman dingin kepada Pangeran Kegelapan. Saat ini, matanya tertuju pada tepi tebing di puncak-puncak, yang merupakan tempat terbaik untuk menyaksikan tanah leluhur yang gelap. Apakah dia membunuh Pangeran Qilin? Di malam yang gelap, Zizi terkejut dan menatap Qin Chen. Belum, Qin Chen terlalu malas untuk saling memandang. Kamu ingin mati? Mereka yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, hari ini yang kuat berkumpul bersama, dan kebanggaan surga berkumpul bersama. Bagaimana kamu bisa lancang? Pangeran Malam yang Gelap masih sedikit ketakutan karena Qin Chen telah membunuh Pangeran Qilin. Sekarang dia dimarahi oleh Qin Chen, dan hatinya tiba-tiba menjadi marah. Dia juga putra dari keluarga Malam yang Gelap. Kapan dia dimarahi seperti ini? Selain itu, Qin Chen masih sangat muda sehingga hatinya penuh dengan kejahatan. Ledakan. Di malam yang gelap, putra dunia tiba-tiba mengangkat alisnya dan meraih Qin Chen dengan tangan besar. Tangannya penuh energi, seolah-olah akhir akan datang. Sekarang Pangeran Qilin ada di sini. Jika dia bisa merebut pihak lain, dia tidak hanya akan meningkatkan prestise, tetapi juga memenangkan perhatian Pangeran Qilin. Dia menyukai Pangeran Qilin dan membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja, dia tidak bersungguh-sungguh. Meskipun dia melakukannya dengan seluruh kekuatannya. Itu seperti guntur melonjak dan bintang jatuh. Itu seperti akhir hari. Menurutnya, bahkan jika Qin Chen benar-benar membunuh Pangeran Qilin, dia harus menjauh darinya. Qin Chen mengerutkan kening, tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya melihat non-evil. Tidak jahat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung menembak, meledak, telapak tangan besar keluar. Bang! Serangan teroris putra dunia malam yang gelap ini langsung menghancurkan, seluruh orang terkejut untuk terbang keluar dalam sekejap, dan warna syok muncul di wajahnya. Bagaimana bisa? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia terlihat sangat terkejut dan marah. Dia melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Namun, telapak tangan besar berguling ke arahnya. Itu benar dan salah. Apakah kamu Tuhan? Dengan raungan dan raungan, nafas yang mengerikan naik di tubuhnya. Dengan dengungan, dia melihat rune yang mengerikan menempel di sekujur tubuhnya, membentuk perisai hitam. Tangan hitam besar itu jatuh dan mencubit perisai hitam itu. Bang! Mingyezizi kaget terbang keluar. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Nafasnya langsung putus asa, dan tangan yang tidak jahat terus menghancurkannya. Orang yang berani melawan utusan kekaisaran pantas mati. Melihat tangan yang tidak jahat hendak menangkap Mingyezizi, tiba-tiba, pita hitam meledak di kejauhan. Dengan keras, tangan yang dipamerkan non-evil akan langsung diledakkan, dan asapnya akan padam. Yang mulia, Pangeran Qilin. Di malam yang gelap, mulut Zizi berdarah, dan dia dengan cepat mundur. Di belakangnya, sekelompok orang luar biasa keluar perlahan. Pemimpinnya adalah Pangeran Qilin. Begitu matanya tertuju, putra mahkota Qilin layak menjadi kebanggaan kaisar dan orang terkuat di dunia. Di usia muda, dia sudah dibudidayakan oleh kaisar. Tuanku, wajah yang tidak jahat kembali ke sisi Qin Chen, dia benar-benar gagal untuk mengambil satu sama lain, hati yang kecewa. Surga, mata Pangeran Qilin tertuju pada yang tidak jahat, dan cahaya dingin melintas di matanya. Jika Anda dapat menjadikan Tianzun sebagai pelayan, Anda dapat melihat asal-muasal pihak lain, yang juga tidak biasa. Namun, Pangeran Qilin tidak takut, karena dia cukup percaya diri untuk tidak takut pada siapapun di Heiyu. Terima kasih telah menonton videonya, komen dong.